Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Famiawati dari kelas C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul transaksi jual beli online dalam perspektif syariah madzhab Asy-Syafi'i. Nah, pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maksudnya yakni menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Kemudian akad jual beli. Nah, hukum kontrak dalam Islam disebut dengan akad, yang berasal dari bahasa Arab al-aqd, yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan, atau al-ittifaq, dan transaksi. Suatu perjanjian itu harus memenuhi 4 rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Yakni yang pertama sirot al-aqd, kemudian mahalul aqd, kemudian al-aqdain, dan maulidul aqd. Nah, maaf ini ada kesalahan tulisan, yang benar yakni rukun jual beli. Nah, rukun jual beli dalam madzhab Asy-Syafi'i itu hanya mencakup 3 hal. Yang pertama yakni pihak yang mengadakan akad, kemudian sirot, dan barang yang menjadi objek akad. Nah, yang pertama yakni al-aqdain, atau pihak yang mengadakan akad. Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian adalah manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak, kemudian kewenangan, dan perwalian. Nah, apabila ketiga hal ini terpenuhi, maka perjanjian yang dibuatnya itu mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara. Kemudian yang kedua yakni sihot atau ijab qabul. Ijab qabul dalam suatu perjanjian jual beli itu dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Kemudian dalam transaksi online, proses ijab qabul ini dilakukan dengan membaca syarat atau prosedur saat pembelian. Nah, kemudian yang ketiga yakni mahalul aqd atau objek perjanjian. Nah, objek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas. Bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Para ahli hukum Islam atau fuqaha sepakat bahwa objek perjanjian harus memenuhi 4 syarat. Ini yang pertama yakni objek harus sudah ada secara konkret ketika perjanjian dilangsungkan atau diperkirakan pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yakni dibenarkan syara. Yang ketiga yakni objek harus dapat diserahkan ketika terjadi perjanjian. Namun tidak harus seketika, melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak. Nah, objek itu harus jelas dan dapat ditentukan dan harus diketahui oleh kedua pihak yang membuat perjanjian. Kemudian hiyar dalam Islam. Hiyar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan. Nah, hiyar sendiri ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni hiyar majlis. Nah, hiyar majlis artinya yakni antara penjual dan pembeli itu membatalkannya saat transaksi masih berlangsung di tempat transaksi. Apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad. Nah, kemudian yang kedua yakni hiyar syarat. Hiyar syarat yakni penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu oleh penjual maupun pembeli. Misalnya pakaian.
Jika cocok atau pas dipakai, itu dibeli. Kalau tidak pas atau tidak cocok, boleh dikembalikan. Kemudian yang ketiga yakni biar aib. Nah, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan. Misalnya, jika kita beli kerudung 1 kopi, ternyata sampai rumah ada yang cacat, itu boleh dikembalikan. Karena apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau kecacatan, sehingga pembeli berhak mengembalikan barangnya tersebut kepada penjualnya. Kemudian gambaran umum jual beli online. Nah, menurut hukum asal yakni al aslu fil muamalatil ibaha ila ayyadalla dalilun ala tahliha. Nah, hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jika merujuk kepada kaidah di atas, jual beli online merupakan jual beli yang tidak atau belum ada hukum yang melarang, baik itu dari hukum Islam maupun fatwa dan sebagainya. Nah, terdapat berbagai bentuk atau cara dalam transaksi jual beli. Salah satunya ialah dengan cara online. Transaksi online dibantu berdasarkan perkembangan teknologi yang sekarang disebut era 4.0 sebagai era revolusi industri. Revolusi industri 4.0 secara fundamental itu mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga dalam bidang yang lain seperti ekonomi sosial dan politik. Di sektor ekonomi telah terlihat bagaimana sektor jasa transportasi dari kehadiran taksi dan objek daring. Di bidang jual beli itu terdapat berbagai macam jual beli online atau on-shop. Nah, online shopping atau jual beli online bagian dari solusi bagi mereka yang membutuhkan sesuatu, namun ingin bertransaksi di tempat masing-masing tanpa harus datang ke tempat di mana barang yang dibutuhkan itu dijual. Cukup melalui smartphone, kebutuhan dapat terpenuhi melalui on-shop. Kemudian yakni konsep jual beli online. Jual beli online yang berdasarkan media elektronik yakni internet. Maka segala sesuatu jual beli yang berdasarkan media jaringan internet itu merupakan jual beli online. Sehingga sarana apapun atau aplikasi apapun selama membutuhkan akses jaringan internet berarti termasuk sebagai jual beli online seperti Lazada, Shopee, Instagram, Telegram, Facebook, website, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat di gambar yang tertera di PPT. Nah, gambar yang pertama yakni pembeli atau mustari melakukan pemesanan pada on-shop. Kemudian di gambar nomor 2 yakni on-shop atau BAI itu memberikan nomor pesanan dan kode bayar sebagai bukti pesanan. Kemudian gambar ketiga yakni pembeli atau mustari itu melakukan transfer ke nomor rekening on-shop. Kemudian di gambar nomor 4 itu pengiriman barang sesuai data pemesan atau pembeli. Kemudian mazhab Syafi'i tentang jual beli online. Nah, menurut mazhab Syafi'i, jual beli ini diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan itu sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifatnya barang yang akan dibelinya tersebut.
Kemudian jual beli online termasuk ke dalam jual beli dengan wakalah. Maka transaksi melalui kurir atau delivery service secara hukum itu boleh dilakukan. Dengan catatan bahwa kurir atau delivery service itu memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik, hendaknya para pelaku itu memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemudian prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.